Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat dan rahmatnya lah kita dapat melaksanakan Zoom pada pagi hari ini. Dan tidak lupa pula kita panjatkan salawat dan salam guru junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang berlapaskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang kita harapkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun maksud dan tujuan kami melaksanakan Zoom pada pagi hari ini untuk untuk melengkapi tugas pedagogi tentang kompetensi pendidik. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Serina Siregar NIM 2200537, dan rekan saya Rafika Firnanda 2200531, dan Widya Febriani 2200542. Saya tidak akan memperpanjangkan kata-kata mukadimah lagi. Materi pertama akan dibacakan oleh Rafika Firnanda. Kepada Rafika Firnanda kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian kompetensi pendidik. Kompetensi dalam bahasa Indonesia merupakan serapan dari bahasa Inggris, yaitu kompetensi yang berarti kecakapan dan kemampuan. Kompetensi adalah kumpulan pengetahuan, perilaku, dan keterampilan yang harus dimiliki guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pendidikan. Selanjutnya yaitu mengenai menurut Ahmad Tafsir, guru merupakan pendidik yang memegang mata pelajaran di sekolah. Istilah guru biasa disebut dengan pendidik. Kedua istilah ini artinya sedikit berbeda, yakni istilah guru sering dipakai dalam lingkungan formal, sedangkan pendidik dapat di lingkungan formal, informal maupun non formal. Dengan demikian, guru dapat disebut dengan pendidik dan pendidik dapat disebut dengan guru. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kompetensi pendidik merupakan kemampuan yang ditampilkan oleh guru dalam melaksanakan kewajibannya memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Kemampuan yang meliputi yaitu seperti kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, maupun spiritual yang secara kapal membentuk kompetensi dasar profesi guru yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, dan pengembangan pribadi serta profesionalitas. Selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis kompetensi pendidik. Terdapat 4 jenis-jenis kompetensi pendidik, yaitu ada kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kompetensi pedagogi dan kompetensi profesional. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogi. Kompetensi pedagogi yaitu kemampuan seseorang guru dalam memahami peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, pengembangan peserta didik, dan evaluasi hasil belajar peserta didik untuk mengaktualisasi potensi yang mereka miliki. Selanjutnya yaitu kompetensi pedagogi dibagi menjadi beberapa bagian, di antaranya yaitu yang pertama dapat memahami peserta didik dengan lebih mendalam. Dalam hal ini, seorang guru harus memahami peserta didik dengan cara memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian, perkembangan kognitif, dan mengidentifikasi bekal untuk mengajar peserta didik. Yang kedua yaitu dengan melakukan rancangan pembelajaran. Dalam hal ini, guru harus memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran, seperti menerapkan teori belajar dan pembelajaran, memahami landasan pendidikan, menentukan strategi pembelajaran yang didasarkan dari karakteristik peserta didik, materi ajar, kompetensi yang ingin dicapai, serta menyusun rancangan pembelajaran. Yang ketiga yaitu melaksanakan pembelajaran. Dalam hal ini, seorang guru harus dapat menata latar belakang pembelajaran serta melaksanakan pembelajaran secara kondusif. Yang keempat yaitu dengan cara merancang dan mengevaluasi pembelajaran. Guru harus mampu merancang dan mengevaluasi proses serta hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan dengan menggunakan metode, melakukan analisis evaluasi, proses dan hasil belajar agar dapat menentukan tingkat ketuntasan belajar peserta didik, serta memanfaatkan hasil penilaian untuk memperbaiki program pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu dengan mengembangkan peserta didik sebagai aktualisasi berbagai potensi peserta didik, yang mana seorang guru harus mampu memberikan fasilitas untuk peserta didik agar dapat mengembangkan potensi akademik dan non-akademik yang mereka miliki. Selanjutnya yaitu kompetensi profesional.
Kompetensi profesional yaitu merupakan penguasaan terhadap materi pembelajaran dengan lebih luas dan mendalam, mencakup penguasaan terhadap materi kurikulum, mata pelajaran, dan substansi ilmu yang mengaungi materi pembelajaran serta menguasai struktur serta metodologi keilmuannya. Kompetensi profesional ini meliputi penguasaan terhadap materi, konsep, struktur, dan pola pikir keilmuan yang dapat mendukung pembelajaran yang dikuasai. Dapat meliputi juga penguasaan terhadap standar kompetensi dan kompetensi dasar setiap mata pelajaran ataupun bidang yang dikuasai. Melakukan pengembangan serta materi pembelajaran yang dikuasai dengan kreatif. Selanjutnya melakukan pengembangan profesionalitas secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan yang reflektif. Dan yang terakhir dengan menggunakan teknologi dalam berkomunikasi dan melakukan pengembangan diri. Itu saja penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rafika Firnanda. Untuk materi kedua akan dibacakan oleh Widya Febriani. Kepada Widya Febriani kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang kompetensi sosial. Kompetensi sosial yaitu kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru untuk berkomunikasi dan bergaul dengan tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua peserta didik, dan masyarakat di sekitar sekolah. Kompetensi sosial meliputi satu, memiliki sikap inklusi, bertindak objektif, dan tidak melakukan diskriminasi terhadap agama, jenis kelamin, kondisi fisik, ras, latar belakang keluarga, dan status sosial. Kedua, guru harus dapat berkomunikasi secara santun, empati, dan efektif terhadap sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua, serta masyarakat sekitar. Yang ketiga, guru dapat melakukan adaptasi di tempat bertugas di berbagai wilayah Indonesia yang beragam kebudayaan. Yang keempat, guru mampu melakukan komunikasi secara lisan dan tulisan. Selanjutnya, kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang dapat mencerminkan kepribadian seseorang yang dewasa, arif, dan berwibawa, mantap, stabil, berakhlak mulia, serta dapat menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Kompetensi kepribadian dibagi menjadi beberapa bagian. Satu, kepribadian yang stabil dan mantap. Seorang guru harus bertindak sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat, bangga menjadi seorang guru, serta konsisten dalam bertindak sesuai dengan norma yang berlaku. Yang kedua, kepribadian yang dewasa. Seorang guru harus menampilkan sifat mandiri dalam melakukan tindakan sebagai seorang pendidik dan memiliki etos kerja yang tinggi sebagai guru. Yang ketiga, kepribadian yang arif. Seorang pendidik harus menampilkan tindakan berdasarkan manfaat bagi peserta didik, sekolah, dan juga masyarakat, serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan melakukan tindakan. Yang keempat, kepribadian yang berwibawa. Seorang guru harus mempunyai perilaku yang dapat memberikan pengaruh positif dan disegani oleh peserta didik. Yang kelima, memiliki akhlak mulia dan menjadi teladan. Seorang guru harus bertindak sesuai dengan norma yang berlaku, iman dan takwa, jujur, ikhlas, suka menolong, dan dapat diteladani oleh peserta didik. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Widya Febriani. Kesimpulan dari presentasi kami adalah kompetensi pendidik adalah orang yang profesinya atau pekerjaannya mengajar dan memiliki kemampuan dan kewenangan dalam melaksanakan profesi keguruannya. Selain itu, kompetensi guru merupakan kemampuan atau kesanggupan guru dalam melaksanakan tugasnya, melaksanakan proses belajar mengajar, kemampuan atau kesanggupan untuk benar-benar memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan sebaik-baiknya. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menyatakan bahwa kompetensi yang harus dimiliki oleh guru adalah kompetensi guru sebagai yang dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Keberhasilan guru
melaksanakan perannya dalam bidang pendidikan sebagai sebagian besar terletak pada kemampuannya melaksanakan berbagai peranan yang bersifat khusus dalam situasi khusus. Karena dengan memiliki guru yang berkompeten, maka akan berpengaruh juga pada hasil belajar para siswanya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.